Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2022-2023, yang mana video kali ini kembali lagi admin akan membahas P2 dan P3 ya, agar segera mencatat informasi yang admin sampaikan pada hari ini. Yang mana di sini kita akan mencoba membahas 3 penempatan final untuk P2 P3 lewat jalur observasi jelang tanggal 10 Maret 2023. P2 dan P3 harap bersiap-siap cek akun SSCASN. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2022-2023. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus admin jawab karena ini pertanyaan terkait dengan P2 dan P3 Bapak Ibu ya. Jadi pertanyaan ini saya ambil di kolom komentar ya di channel ini. Ada beberapa guru honorer yang mempertanyakan terkait P2 dan P3. Nah, di sini pertanyaan yang pertama Bapak Ibu, saya adalah P3 dan sudah diobservasi. Jadi ceritanya guru ini adalah statusnya P3 dan posisinya sudah diobservasi. Kemudian di sekolah saya tidak ada formasi, tapi realnya guru kelas 01 kelas saya yang pegang. Apakah ada kesempatan saya lulus? Nah, ini kena dengan mekanisme pertama Bapak Ibu ya. Nah, kebetulan di sekolah ibu ini tidak ada formasi ya, tidak ada formasi, tetapi ada kebutuhan. Nah, tidak ada masalah, tidak jadi masalah ya. Ketika nantinya mendapatkan nilai observasi yang tinggi atau diurut berdasarkan urutan terbaik dan ibu ini menjadi pemenang, maka secara otomatis formasi dari sekolah lain itu bisa dipindahkan ke sekolah ke sekolah ibu ini Bapak Ibu ya. Jadi bisa dipindahkan ke sekolah. Nah, jadi formasi itu logikanya itu bisa berpindah selama di sekolah induk pemenang pertama tadi itu masih ada kebutuhan meskipun tidak ada formasi. Nah, jadi formasi itu relatif. Formasi itu bisa berpindah ke sekolah lain selama di sekolah itu memang ada kebutuhannya dan ada guru induknya yang menjadi pemenang dalam tahapan observasi. Sebagaimana yang pernah dibahas oleh Setditjen Kemendikbudristek Bapak Andika Ganendra. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini adalah penempatan final yang pertama, formasi dapat berpindah. Oke. Kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan guru yang terhormat. Nah, di sini pertanyaan kedua, Pak Admin mohon penjelasannya. Saya P3 dengan 2 orang teman saya di sekolah. Sekolah saya membuka kuota 4 orang, tapi kami P3 hanya 3 orang yang observasi PGSD guru kelas. Nah, jadi apa namanya? Di sekolah ini anggaplah kita lihat kita buat sekolah B ya. Di sekolah B ini itu ada 4 kuota ya, ada 4 kuota. Kemudian apa namanya? P3-nya itu 3 orang ya. P3-nya itu 3 orang. Formasinya adalah guru kelas SD. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sekolah induk sekolah B ini membuka 4 formasi ya, 4 formasi untuk P2 dan P3, dan guru induknya kesemuanya adalah P3. Maka ini masuk dalam kondisi yang sangat aman Bapak Ibu ya. Ini masuk dalam kondisi yang sangat aman. Jadi sisa kita menunggu bagaimana hasil observasinya. Kalau hasil observasinya memenuhi syarat dan istilahnya memiliki urutan nilai yang bagus, maka ketiga guru induk ini sangat-sangat berpotensi untuk mengisi 3 dari 4 kuota yang ada di sekolah induk sepanjang ijazahnya itu linear dengan formasi yang ada di sekolah tersebut. Nah, logikanya seperti itu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada guru dari luar yang justru
menarik formasi yang ada di sekolah B ini jika misalkan ada pengurutan nilai atau hasil observasi. Karena kita ketahui di observasi ini tidak ada istilah kunci mengunci formasi Bapak Ibu ya. Tetapi sekali lagi yang diinduk itu jelas lebih berpeluang karena itu adalah formasi yang ada di sekolah induknya. Seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Nah, ini mekanisme yang kedua. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Yang ketiga, di sini ada lagi yang bertanya, Assalamualaikum Bapak Ibu, saya P3 di sekolah induk dan dibuka 2 formasi untuk guru BK. Kebetulan yang diobservasi cuman saya 1 orang karena tidak ada yang P1 atau P2. Nah, kita ambil contoh ini adalah sekolah C Bapak Ibu ya. Jadi ternyata di instansi ya, di instansi di sekolah C ini, di instansi ini tidak ada lagi guru BK kecuali satu guru yang ada di sekolah C. Kebetulan di sekolahnya itu dibuka 2 formasi, tetapi yang melamar nanti atau diobservasi untuk guru BK cuman 1 orang karena memang sudah tidak ada lagi untuk P1 atau P2 dan kemungkinan tidak ada lagi dari sekolah lain yang berstatus guru BK. Cuman 1 orang ini, sedangkan formasi yang dibuka itu 2. Nah, posisi yang seperti ini sangat menarik Bapak Ibu ya. Hampir admin katakan posisinya ini hampir 100% lulus menjadi ASN. Sisa kita lihat apakah hasil observasinya nanti itu memenuhi syarat karena kita perhatikan sudah tidak ada lagi saingan. Dalam artian tanpa saingan Bapak Ibu ya. Posisinya ini tanpa saingan. Itu sangat luar biasa menurut admin pribadi ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan guru yang terhormat. Nah, di sini Bapak Ibu perlu memahami bahwa untuk P2 dan P3 itu 3 penempatan final ya untuk P2 dan P3. Yang pertama, di sekolah induk terdapat formasi linear dengan ijazah. Kemudian yang kedua, di sekolah induk tidak terdapat formasi tetapi ada kebutuhan. Itu memungkinkan terjadinya perpindahan formasi. Kemudian di sekolah induk kelebihan guru Bapak Ibu ya. Tetapi ada sekolah yang kekurangan guru. Guru pemenang di sekolah kelebihan guru dipindahkan ke sekolah yang kekurangan guru. Kemudian guru di sekolah induk yang terdapat formasi menjadi pemenang kedua tetap berhak mengisi formasi di sekolah induknya berdasarkan verbal Kemendikbud. Ini adalah 3 penempatan final untuk P2, P3 lolos ASN lewat jalur observasi selambat-lambatnya tanggal 10 Maret 2023. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Sebagaimana kalau kita perhatikan di Juknis resmi ya, di Juknis resmi P3K guru yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek, kita perhatikan di bagian H Bapak Ibu ya, di poin bagian H di sini. Di sini dikatakan panitia seleksi instansi daerah atau Panselda itu melakukan pengusulan penempatan pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 berdasarkan urutan nilai tertinggi ya. Jadi berdasarkan urutan nilai tertinggi hasil penilaian seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf G kepada panitia seleksi P3K jabatan fungsional guru Kemendikbudristek. Jadi berdasarkan urutan nilai tertinggi Bapak Ibu ya untuk pengusulan penempatan oleh Panselda atau panitia seleksi instansi daerah. Oke, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.